kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, PAI 2B. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi PAI kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran materi PAI kelas 9 diantaranya yaitu 1. Peserta didik dapat membaca Quran Surah Hud ayat 112 dengan tartil. 2. Peserta didik dapat menjelaskan hadis terkait sikap moderasi dalam beragama. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun dan mat pada Quran Surah Hud ayat 112 secara benar sesuai dengan kaidah tajwid. Membaca dengan tartil Quran Surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat berserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis moderasi beragama. Musnad Ahmad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Abu Salih, dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami jadikan kalian umat tengah-tengah. Beliau bersabda, yaitu adil. Hukum bacaan mim sukun dan mat dalam Quran Surah Hud ayat 112. Sebelum kita menentukan hukum bacaan mim sukun dan mat pada Quran Surah Hud ayat 112, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian daripada mim sukun dan mat. Mim sukun adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Misalnya, jika mim mati bertemu dengan huruf ba, disebut ikhfa syafawi. Jika mim mati bertemu dengan mim, disebut idgham mimi, dan jika mim mati bertemu dengan selain ba dan mim, maka disebut idhar syafawi. Dalam surah Hud ayat 112 terdapat satu hukum bacaan mim sukun, yaitu fastaqim kama, yang disebut dengan idhar syafawi karena mim mati atau mim sukun bertemu dengan selain ba atau mim. Mat adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu salah satu huruf mat dan ketukannya tergantung pada mat itu sendiri. Dalam surah Hud ayat 112 terdapat 5 hukum bacaan mat, yaitu kama umirtu taba wala bima basirun. Kama umirtu disebut mat jaiz munfasil karena mat tabi'i yang bertempat di akhir kata dan diikuti hamzah yang ada di kata lain setelahnya. Taba, bima, wala disebut mat tabi'i karena berharokat fathah, diikuti dengan alif dan dibaca 2 ketukan. Basirun disebut mat arid lis sukun karena memanjangkan bunyi huruf mat yang bertemu dengan huruf sukun karena wakof. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra.
Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan.
Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Itulah tadi sebuah contoh video moderasi beragama. Thank you, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.